Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Bidan Tiara yang sedang berjaga di PMB siang hari ini. Ini nama Ibu siapa? Ibu M. Ibu M ya. Oh, iya. Ibu M ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, kemarin kan saya baru lahiran. Saya mau nanya sama Ibu gimana cara merawat bayi juga. Karena kan ini kehamilan Pertama ya. Oke. Baik Ibu M, iya kemarin baru lahiran ya Bu ya. 1 hari yang lalu berarti ya. Baik, Ibu usianya berapa sekarang berarti Ibu ya? 25 tahun ya Bu ya? Oke, ini kan kehamilan pertama, lahirnya cewek ya Bu ya? Iya. Perempuan ya, baik. Kemarin alhamdulillahnya lahiran adik sempurna ya Bu ya? Kemudian juga adiknya bagus semua, menangis kuat, kemerahan sama gerakan adiknya juga aktif ya. Oke, alhamdulillah. Berarti ini kan karena kehamilan pertama jadi masih belum terlalu paham gimana perawatan bayinya ya Bu ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu prosedurnya, nanti akan saya berikan beberapa pendidikan kesehatan terkait bagaimana perawatan bayi baru lahir. Nah, yang mana nanti Ibu bisa terapkan sehari-hari ya di rumah ya. Oke, sebelumnya nanti mungkin kurang lebih kita akan melakukan penjelasan ini sekitar 5-10 menit ya Bu ya. Nah, baik, saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu M, ini saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuan dari pemeriksaan ini nanti mungkin biar agar Ibu tidak terlalu bingung saat nanti pas di rumah ya, sama nanti bisa mencegah terjadinya yang tidak diinginkan. Misal nanti mungkin Ibu masih kurang tahu bagaimana cara menyusui, atau mungkin Ibu masih kurang tahu bagaimana merawat bayinya. Nanti itu akan saya jelaskan ya. Baik, apakah Ibu sudah siap? Udah ini ya? Udah nyaman ya posisinya ya? Baik, sebelumnya saya cek dulu adiknya ya. Kan kemarin belum dicek lagi. Ini saya cek juga berat badan sama tinggi, sama panjang, sama suhunya ya. Oke, dari hasil pemeriksaan normal semua ya Bu ya. Sekarang berat badannya 3.300 gram. Kemudian panjang badannya 48, sama suhunya sekarang 36 derajat Celcius. Normal semua ya. Baik, ini saya akan jelaskan dulu mengenai ASI ya Bu ya. Ini kan kemarin udah dilakukan ini ya, menyusun dini ya. Nah, ini sekarang juga saya jelaskan lagi. Jadi untuk pemberian ASI ini itu mana dia itu terbaiknya itu diberikan selama dia itu sampai 6 bulan, umurnya 6 bulan. Jadi emang bagusnya itu di ASI, diberikan ASI Ibu. Nah, mana ASI ini itu diberikan tanpa tambahan makanan atau cairan lainnya. Yang mana ASI ini diberikan sesuai keinginan bayi. Misal nih paling sedikit itu dalam sehari itu 8 kali. Gitu ya untuk ASI ya. Nah, kemudian Ibu bisa menyusukannya sesering mungkin untuk merangsang produksi ASI. Jadi semakin Ibu sering menyusukan ASI Ibu ke bayi, itu akan memperbanyak produksi ASI Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian Ibu dan keluarga itu bisa Ibu dan keluarga itu sangat berperan penting untuk kemajuan perkembangan bayi. Jadi emang kalau saran saya emang harus dikompromi sama keluarga untuk melakukan pemberian ASI kepada anak ya, jangan ditambahkan susu formula gitu ya Bu ya. Karena ada kandungan yang namanya itu ASI kolestrum, yang mana itu dia keluar di pada saat hari pertama kelahiran. Nah, itu karena zat-zat yang di dalam kolestrum itu dia sangat bagus buat perkembangan tumbuh kembang anak bayi. Gitu ya Bu ya. Nah, sampai sini sudah paham ya Bu ya. Oke, kemudian itu saya akan jelaskan bagaimana menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Menjaga kebersihan dan kehangatan itu karena bayi kan masih kecil nih, jadi dia masih terlalu sensitif sama daerah di sekitarnya. Jadi yang pertama itu untuk kehangatan bayi itu bisa dengan Ibu melakukan terus kontak kulit dan kulit.
Nah, bisa kayak kemarin menyusui dini ya, jadi kontak kulit dan kulit sama ditolong untuk anaknya itu, untuk adik ditempatkan di tempat yang aman. Jadi dia itu nggak yang terlalu dingin dan tidak terlalu panas ini, daerah lingkungannya ya. Kemudian bisa nih ada memang terkadang kan ada bayi yang dia suka dingin, ada yang suka hangat ya. Nanti bisa menyesuaikan dengan ibu memberikan pakaian yang lembut sama yang hangat. Misalnya kalau masih kurang cukup bisa dikasih selimut juga ya. Kemudian itu pakaian bayi tetap harus sering kering dan jangan basah. Jadi kalau emang ada sering keringetan, sering ganti aja pakaiannya ya. Kemudian bisa pakai ditambahin sarung tangan atau tutup kepala seperti itu ya, buat menjaga kehangatan bayinya. Kemudian popok itu juga harus sering diganti, selimut juga harus sering diganti kalau udah basah ya. Kemudian rabat telapak kaki bayi bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut. Kan biasanya yang paling teraba sensitif itu kan bagian kaki ya, jadi harus sering dicek kalau kakinya udah dingin itu ditambah selimut gitu ya Bu ya. Kemudian itu ruangan tetap harus hangat. Nah, kemudian itu untuk yang menjaga kebersihan sama kehangatan. Kemudian saya akan jelaskan mengenai posisi tidur bayi, yang mana bayi itu dianjurkan tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan. Kemudian sebaiknya itu bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu yang mana dia itu tertutup gitu ya Bu ya. Nah, terutama karena kita bisa mencegah terjadinya malaria karena nyamuk ya. Kemudian posisi tidur bayi itu yang dianjurkan adalah telentang atau miring. Jadi tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap ya Bu ya, karena itu bisa mengganggu pernapasan adik gitu ya. Nah, itu tadi untuk posisi tidur. Kemudian saya akan jelaskan mengenai perawatan tali pusat. Kemarin kan ibu udah lihat ya, tadi tali pusatnya udah dirawat ya. Nah, itu nanti ibu bisa perawatan sendiri di rumah. Jadi nanti ibu yang pertama itu, yang paling utama ibu harus cuci tangan dulu. Jadi tangan ibu harus tetap bersih. Kemudian itu ibu bisa kalau untuk perawatannya itu jangan membungkus atau membumbui tali pusatnya. Jadi biarkan dia terbuka dan dia kering sendiri nanti. Seperti itu ya. Kemudian lipat popok di bawah tali pusatnya. Jadi nanti kalau ada popok, itu popoknya itu di bawah tali pusatnya. Jadi tidak ditutup gitu ya. Kan kalau ditutup sama aja ketutup jadinya kan kalau ditutup sama popok gitu. Kemudian muka tali pusat itu tetap harus dijaga kering. Kayak yang udah saya bilang tadi, kalau dia basah kemungkinan bisa terjadi infeksi. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian jika puting tali pusatnya kotor, anjurkan untuk membersihkan daerah tersebut dengan menggunakan air bersih atau air DTP. Yang mana itu setelah dibersihkan jangan lupa dikeringkan. Seperti itu ya Bu ya, untuk mencegah adanya infeksi. Kemudian ibu bisa lihat tanda-tanda infeksi di tali pusat. Misalnya kayak dia itu kemerahan atau dia berbau, kemudian dia agak basah gitu ya, itu tanda-tandanya infeksi. Segera lakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan lainnya kalau ada tanda-tanda itu ya Bu ya. Baik, kemudian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur suhu tubuh bayi. Jadi suhu tubuh itu sangat penting Ibu, karena kalau bayinya terlalu kedinginan itu akan menjadi ketidaknormalan. Jadi dia akan namanya hipotermia. Seperti itu ya Bu. Jadi tetap harus selalu dijaga, kita atur dulu suhunya bagaimana gitu ya Bu ya. Nah, kemudian ada beberapa juga tanda bahaya yang harus diwaspadai. Yang pertama tuh bayi tidak mau minum atau memuntahkan semuanya. Jadi setelah diminumin dia muntah. Itu tanda bahaya yang pertama. Kemudian kejang. Kemudian bergerak hanya jika diperangsang. Jadi misal kita pegang, dia diam aja. Nah, kemudian yang keempat itu ada nafasnya cepat. Jadi ibu lihat di bagian dadanya itu dia cepat kayak gini. Itu tandanya dia nafasnya cepat atau lebih dari 60 kali per menit. Kemudian nafasnya lambat. Malah kita lihatin dia lama banget untuk ngambil nafasnya atau kurang dari 30 kali per menit. Kemudian ada tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat. Kemudian ada adiknya merintih terus atau rewel. Kemudian adiknya demam atau suhunya lebih dari 38 derajat Celcius.
atau juga bisa terjadinya adanya adiknya malah kedinginan, yang mana kalau kita pegang tuh suhunya itu bisa kurang dari 36 derajat Celcius. Itu termasuk tanda-tanda bahaya pada bayi ya. Selanjutnya itu tanda bahaya yang lainnya ada nanah yang banyak di mata. Jadi nanah juga harus diperiksa terus ya Bu ya, di kiri kanannya jangan sampai ada nanah. Kemudian tali pusatnya tadi atau pusatnya itu meluas ke dinding perut. Jadi dia tuh nanti setelah tali pusatnya hilang, dia kemerahan gitu Bu. Kemudian mungkin adanya setelah menyusui dia sering diare. Diare yang biasanya kan normalnya itu maksimal ya 2 minggu itu bayi itu pupnya sekali maksimal. Tapi kalau dia sehari itu udah sampai 5 kali, 6 kali itu ditandakan namanya diare. Gitu ya. Kemudian badan bayi tampak seperti kuning. Itu harus segera apabila ada tanda-tanda seperti itu harus segera rujuk ke rumah sakit atau ke tenaga kesehatan lainnya. Nah, kemudian tindakan yang saya jelaskan tadi kan dia ada beberapa tanda bahaya tadi ya, tanda bahaya, pemberian ASI, kemudian tadi menjaga kebersihan dan kehangatan, posisi tidur, kemudian perawatan tali pusatnya, kemudian harus terus mengukur suhu tubuh bayi, kemudian juga ada tanda-tanda bahaya. Nah itu semua kan nanti kalau udah ada yang tidak bagus, langsung segera diperiksakan aja ya Bu ya. Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perawatan bayi sehari-hari. Mungkin dari Ibu ada yang mau ditanyain atau mau ada yang masih kurang paham gitu Bu? Sudah paham ya? Oke, semoga nanti bisa Ibu terapkan dengan baik ya Bu ya di rumah ya. Jadi tidak ada kendala nanti pas di rumah, ibunya bisa merawat bayinya dengan baik dan benar. Ya, mungkin itu saja Ibu yang bisa saya jelaskan. Semoga sehat-sehat terus ya adiknya ya. Oke, ibunya juga sehat-sehat ya Bu ya. Hati-hati di jalan ya Bu. Terima kasih Bu.